Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua pada siang hari ini bisa berjumpa kembali pada acara Diklat Nasional secara online yang diselenggarakan oleh kelompok belajar atau Kombel PKGI, Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia. Pada saat ini adalah diklat yang ke-8. Di tengah-tengah kita hari ini sudah ada narasumber yang akan menyampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Ini di layar ini apa ada yang share screen ya? Halo, cek suara dulu Pak Edi. Ya, bagus kok Pak. Bagus. Yang di layar apa Pak Oni? Di layar Tempat saya gambar fotonya Pak Bambang. Bentar. Ini warna putih itu jurkan bukan ya? Ada yang share screen ya? Pak Edi? Mungkin. Halo Pak Edi. Iya Pak. Itu Ya. ada yang share screen Pak sepertinya Pak. Ada yang share screen. Oh ya, makanya yang muncul kayak gitu. Halo Bapak Ibu, monggo yang share Ibu Winda screen Pak. bisa ditutup Ibu dulu. Winda. Bu Winda, tolong jangan share screen ya. Winda. Nah, ini ya. Monggo Pak Edi, silakan Pak. Bapak Ibu. Ya, Pak. Share screen.
Terima kasih Pak Edi yang telah menyiapkan untuk lagu Indonesia Raya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sama-sama Indonesia Raya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membacakan rundown untuk diklat yang ke-8 ini. Mulai dari hari ini sampai dengan berakhirnya diklat, yaitu ditandai telah dibagikannya sertifikat. Hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024, ini adalah in-service training yang pertama, ya Zoom. Pembukaan sudah kita lakukan, nanti kita tutup dengan doa. Berikutnya materi yang pertama disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Setio Yanuar Tuti MSI. Beliau adalah Koor Prodi S3 Pendidikan Seni di Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Dilanjutkan dengan tanya jawab sampai kurang lebih pukul 3.15 lah. Nanti fleksibel saja. Lalu ada kegiatan pengambilan foto bersama untuk diambil fotonya sebagai lampiran terhadap sertifikat nanti yang akan diterima oleh Bapak Ibu untuk laporan. Yang kedua yaitu in-service training yang kedua, nanti hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Pembukaan mulai jam 1. Berikutnya ada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Vita Sukiani SPD SDMPD. Beliau adalah MEA Export Microsoft. Beliau narasumber nanti terutama yang menyampaikan dari sisi prakteknya. Kalau Setio mungkin nanti akan banyak disampaikan secara teoritisnya. Dilanjut dengan tanya jawab kurang lebih jam 3:15, lalu ada pengambilan foto dan tutupan. Masih ada kegiatan lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu di grup yang kita istilahkan dengan on the job training, jadi lebih mengarah ke pendalaman materi. Mungkin selama penyampaian materi lewat Zoom meeting ada beberapa yang masih kurang jelas, maka bisa didiskusikan di grup WA kita. Kita istilahkan dengan job training. Juga nanti ditandai dengan Bapak Ibu narasumber nanti juga akan menyampaikan tugas ya, meskipun ringan tapi hanya sebagai stressing saja supaya Bapak Ibu semakin ingat, maka nanti ada tugasnya dikit-dikit. Berikutnya ada kegiatan on yang kedua, yaitu hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Kegiatan yang sama, yaitu pembimbingan dan pengerjaan tugas, ya, tugas akhir. Ya. Mungkin Bu Siti Juwariyah di off-kan ya Bu ya, mic-nya ya. Terus Bapak Ibu nanti diharapkan mengumpulkan tugas itu tanggal 26. Ya, kita harapkan agak cepat, nanti tanggal 27 itu sertifikat sudah bisa dibagi, dengan harapan Bapak Ibu kalau entry data di Pak Edi di PMM ya untuk keperluan ini, maka mungkin waktunya cukup ya, agak mepet tapi cukup tanggal 27 sampai akhir bulan Juli. Dengan demikian Bapak Ibu nanti sudah bisa memasukkan sertifikat senilai 32 JP atau sekitar 8 poin kalau ya, nanti mudah-mudahan itu sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu untuk karirnya, kenaikan pangkat, prestasi ataupun keperluan-keperluan yang lain dari sertifikat yang kita keluarkan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan oleh para narasumber baik Setio maupun kita itu yang akan melekat dan menjadikan Bapak Ibu semakin meningkat kompetensi maupun profesionalitasnya. Baik, saya kira itu gambaran kegiatan kita mulai dari hari ini sampai dengan nanti Bapak Ibu menerima sertifikat. Baik, untuk kegiatan penutup ini marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
yang beragama Islam bisa berdoa bersama-sama dengan saya, sedangkan yang beragama lain untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma arinal haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna istinabah. Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Untuk hari ini akan disampaikan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Setio Yanuar Tuti. Monggo Bu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Bambang Sutiko, Bapak Ibu yang kami hormati. Terdengar nggih suara saya? Jelas Bu suaranya. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan terima kasih dulu nggih kepada ini luar biasa kalau menurut saya Pak Bambang, Kompel Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia. Ini berarti pusatnya di Surabaya ya? Ya, di Lembah Harapan. Lembah Harapan. Ini menurut saya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena komunitas ini akan bisa mengantarkan, membantu Bapak Ibu yang lain gitu, untuk bisa mengantar bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan yang sekarang. Makanya kemarin ketika Pak Bambang ngendikan ini Bu komunitas, komunitas ya gitu ya, komunitas belajar. Nah inilah ya. Kondisi sekarang ini Bapak Ibu ini yang mungkin memang perlu kita perhatikan gitu ya. Bagaimana sekarang perkembangannya sudah sangat luar biasa. Kita kan katanya kan akan belajar kapanpun gitu ya. Jadi dengan komunitas belajar ini menunjukkan bahwa Pak Bambang yang juga sudah pensiun ini masuk di dalam menggawangi komunitas belajar luar biasa. Nggih, matur nuwun Pak Bambang, Pak Edi dan Bapak Ibu yang lain atas kesempatannya. Menurut saya ini luar biasa bagi saya gitu ya, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang lain. Nggih. Bapak Ibu kenalkan saya Setio Nartuti gitu. Tadi sudah dikenal oleh Pak Bambang, saya dari UNESA. Ya sebenarnya saya orang seni budaya, Pak. Moga-moga nanti bisa paling tidak memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, izin share saya materi yang sudah kami siapkan. Sudah tampak nggih? Sudah Bu. Sudah Bu. Bapak Ibu, kemarin saya diberikan tema gitu oleh Pak Bambang, bagaimana sebenarnya strategi merancang pembelajaran kreatif melalui PMM. Mungkin ini bagi kita gitu ya, yang kita usia 50-an gitu ya, mungkin sesuatu yang sangat baru. Kata PMM ini apa sih ini makanannya anak-anak sekarang gitu ya. Tapi kita harus melihat, kita harus juga harus mengadaptasi gitu ya. Bapak Ibu kenapa gitu ya? Kenapa ini menjadi penting untuk dibicarakan pada saat ini? Mungkin saya memberikan dasar sedikit saja terkait dengan bahwa abad ini gitu ya, abad 21 ini adalah abad terbuka. Ya, terbuka dan juga dikatakan sebagai era globalisasi. Artinya apa? Bahwa era ini gitu ya, ini adalah bahwa kita tidak bisa lepas dari
pengaruh dari dunia yang sudah ada di sana gitu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa di era ini adalah di mana kemajuan iptek ini menjadi daya dorong yang luar biasa untuk semua lini kehidupan. Ditandai dengan apa? Mungkin sekarang kita sudah tahu keterhubungan networking gitu ya, networking antara di mana saja sudah sangat mudah gitu. Kita bisa memiliki jaringan-jaringan yang luar biasa dengan platform yang luar biasa juga. Kemudian keterbukaan, tidak bisa kalau kita terkungkung aja, tidak bisa kita melihat kondisi ini, apalagi kita sebagai guru gitu ya. Kita tidak bisa bahwa kita sebagai guru akan tertutup. Ah, aku mbiyen ngono ya ngono gitu. Tidak, nggih. Ini adalah era yang seharusnya memang kita hadapi. Kemudian kesejagatan yang disebut dengan globalisasi, kecepatan, ketidakpastian. Nah, ini yang mendorong bahwa bagaimana sebenarnya kita ya sebagai lini pertama atau ujung tombak pertama menghadapi anak-anak zaman sekarang. Ini harus kita juga melihat ini semuanya. Itu mungkin Bu Bapak nggih. Kemudian ini yang kemudian apa namanya era disrupsi orang-orang mengatakan ya. Era disrupsi ini yang kita lihat bahwa di abad ini adalah menjadi fundamental yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya digital itu adalah menguasai. Dan kemudian bagaimana digital ini juga harus kita lihat sebagai, jangan kita kemudian kalau kita lihat digital, ini kan zaman sekarang. Kita adalah masa-masa orang-orang dulu, 50-an kita. Tidak, kita harus juga ikut di dalamnya itu adaptasi, bahkan kita harus ini dijadikan sebagai arah inovasi kita. Bagaimana sebenarnya era ini adalah memang sudah tidak bisa terlepas gitu dari lini kehidupan kita semuanya. Apalagi ini adalah pendidikan. Sehingga anak-anak sekarang gitu ya, ini di era yang seperti ini tidak bisa kita paksa harus ikut pada era kita. Nah, artinya apa? Ketika era ketidakpastian atau diskusi ini muncul di tengah-tengah kita, maka kita harus bisa menyiapkan anak-anak yang handal gitu ya. Kita memiliki kewajiban bahwa anak-anak yang sekarang ini harus bisa melihat kondisi ini. Kita harus menyiapkan. Karena apa? Anak yang bisa hidup di era ketidakpastian itu pasti orang-orang yang memiliki inovasi tinggi, kreatif. Bagaimana sebenarnya dia akan bisa melihat kondisi kehidupannya sekarang ini. Dan juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Memiliki daya juang yang tinggi gitu ya. Ini adalah era yang memang harus tugas kita adalah kita menyiapkan supaya anak-anak memiliki ini, memiliki kemampuan agile yang luar biasa, inovatif, kreatif, kemudian memiliki daya juang juga yang tinggi. Ini tampaknya perlu kita perhatikan. Nah, apalagi ini Bapak Ibu, anak-anak sekarang mungkin kita era kapan ya? Kita ini masanya masa nggak sampai X gitu ya. Mungkin kita masih P gitu ya. Kita masa yang 20-an. Nah, kemudian ada anak-anak masa milenial. Nah, itu kapan kira-kira milenial? Kemudian ya, yang sekarang ini adalah tidak milenial lagi, tetapi sudah masuk generasi alfa. Nah, generasi alfa itu kapan? Ternyata anak-anak yang lahir tahun 2010 sampai 2055. Ini yang sekarang sudah ada di bawah-bawah kita, mungkin Bapak Ibu yang dari SD gitu ya, yang mungkin dari PAUD, mungkin ini anak-anak yang panjenengan hadapi sekarang ini adalah termasuk generasi alfa. Ya, generasi yang paling akrab dengan internet sepanjang masa. Kalau mungkin anak-anak kita yang mungkin di SMA ataukah yang perguruan tinggi seperti anak-anak saya gitu ya, itu mungkin belum alfa. Karena apa? Ketika dia lahir belum mengenal itu. Baru ketika dia sekarang SMP, SMA baru mengenal yang namanya internet. Ya, tapi generasi alfa tidak. Generasi alfa itu adalah generasi yang memang sejak lahir dia sudah mengenal internet. Generasi alfa ini tidak berpikir bahwa teknologi menjadi alat, tetapi mereka sudah mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan mereka. Mungkin Bapak Ibu lihat cucunya gitu ya, baru lahir gitu sama ibunya sudah dicekeli HP gitu. Artinya adalah bahwa agenda ini berarti masuk generasi alfa. Tidak lahir mau mai nanti hiburannya harus ada di HP gitu. Inilah yang disebut dengan generasi alfa. Tetapi bagaimana kerentanan anak-anak generasi ini gitu ya.
dia melek teknologi memang, dia tidak bisa lepas dari gadgetnya, tidak bisa lepas dari HP-nya. Rata-rata 7 sampai 13 jam itu mungkin setiap harinya itu harus ada dia. Nek gak ibu ojo nak gitu, mungkin dia akan tetap suka dengan yang namanya gadgetnya. Kemudian karena dia sudah terlalu asik dengan yang namanya gadgetnya, dia mesti akan agak cuek dengan dunia lingkungannya. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana kesepian itu akan muncul. Kemudian bagaimana dia memiliki ke apa namanya ketidakstabilan, rentan gitu ya, rentan. Kemudian memiliki kecemasan, kemudian apa namanya yang dengan stres yang tinggi. Tetapi dia memiliki multitask gitu. Multitask karena apa? Dia kadang-kadang sambil makan, dia mungkin sambil bisa mengerjakan apa, mungkin sambil mengerjakan apa. Ini dikatakan multitask. Ya, dalam satu saat yang bersama dia mungkin bermain tetapi juga sambil ngapain gitu. Oke. Kemudian juga tapi ini cenderung obesitas karena apa? Kurang gerak. Dia selalu asik dengan setiap harinya lihat laptop atau lihat gadgetnya. Ini sebenarnya yang menurut Mitch Kinsey gitu ya, ini adalah disebut dengan generasi alfa gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian perlu kita pahami bersama. Kita harus bisa menyeimbangkan gitu. Apa yang ada di dunia mereka, dunia semu gitu ya. Kemudian dengan dunia nyata yang sekarang ada. Bagaimana kemudian ini menjadi kita arahkan menjadi sebuah kontekstualisasi. Kita sebagai guru tidak bisa menafikan, itu kita tinggalkan gitu gitu ya. Kan enggak bisa, ini karena sudah ada di depan mata kita. Anak-anak yang seperti ini sudah ada di depan mata kita, Ibu Bapak. Oleh karena itu ini penting kita mungkin justru menjadi kontekstualisasi dalam kita melangkah nanti kalau kita mau memberikan membantu anak-anak untuk berkembang lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak nggih, sehingga learning gitu loh atau pembelajaran itu memang sudah saatnya kita arahkan kepada perkembangan yang mengarah ke sana. Ya, karena digital ini menguasai ya, teknologi ini menguasai sehingga kita juga harus coba kita luluh gitu ya, kita adaptasikan apa namanya teknologi dalam pembelajaran kita. Gitu ya. Apakah kemudian di sini kan ada mungkin belajar mandiri, mungkin anak-anak suatu ketika diberikan kesempatan untuk belajar mandiri gitu. Tapi kemudian juga ada homework-nya mungkin. Ya, bagaimana kemudian suatu ketika juga ada classroom-nya. Bagaimana kemudian di classroom itu juga ada kita sediakan multimedia, gitu ya. Bahkan di sini ada yang disebut dengan LMS. Nah, ini yang kemudian kita padukan bersama, ini hanya dikatakan dengan smart education. Ya, ini kemudian melahirkan macam-macam ya Bapak Ibu, ada smart school ya gitu, bagaimana smart learning dan sebagainya yang akan memanfaatkan semua platform-platform gitu ya. Kita memanfaatkan bagaimana digital ini bisa membantu kita dalam pembelajaran gitu ya. Kita tidak bisa kaku ya Bapak Ibu nggih. Pas pokoknya ketemu kelas ini tidak bisa kita begitu. Kita harus mencoba ini. Ya, apalagi nanti kalau kita sudah nanti PMM. Nah, ini nanti di mana kira-kira ini yang harus kita perhatikan. Dan ini bahkan sekarang sudah dibuka gitu ya, diberikan wadahnya. Smart education itu sudah dibukakan wadahnya gitu ya oleh Kemdikbud. Nah, karena itu, Ibu Bapak, nah ini perlulah kita memadukan aktivitas pembelajaran itu baik melalui sinkronus maupun asinkronus. Ya, sinkronus itu adalah bahwa ruang belajarnya ini adalah tatap muka, gitu ya. Kemudian kita padu dengan tatap maya, ya. Kemudian di bagian tatap muka ini bisa aja bagaimana kemudian guru dan anak-anak ini bertemu bersama ya di kelas Bu itu ya. Tetap kita tidak bisa lepaskan, tetap kita perlu yang namanya kelas ya untuk tatap muka bersama. Kemudian juga ada yang tatap maya. Artinya apa? Justru ini bisa melalui tatap maya ini mungkin akan bisa membantu anak-anak bisa juga memanfaatkan teknologinya itu. Pembelajaran antara guru dan siswa terjadi pada waktu yang bersamaan, tetapi mungkin tempat berbeda secara daring. Nah, ini yang disebut dengan virtual synchronous learning, gitu nggih.
Kemudian juga mandiri. Nah, pada saat suatu kita pada bahan pembelajaran kita setting bahwa ternyata kita juga butuh anak-anak itu mandiri. Artinya mereka melalui medianya, melalui ruang yang kita siapkan, ya ruang belajar yang kita siapkan itu anak-anak akan belajar dengan mandiri, yang sering disebut dengan kita self-directed asynchronous learning. Belajar mandiri kapan saja anak-anak bisa memanfaatkan platformnya gitu. Kemudian juga ada ruang belajar kolaboratif. Bagaimana itu mungkin bisa yang dikatakan dengan smart class itu. Smart class itu mungkin suatu ketika itu bisa kemudian pada saat itu kita dan beberapa siswa itu bertemu secara luring, tetapi juga bisa kita memanfaatkan ruang virtual ya, atau Zoom. Nanti ada juga teman-teman yang ada di sana gitu. Di sana itu artinya ada di jaringan internet itu gitu. Artinya adalah ini ada kolaboratif asynchronous learning gitu, Nggih. Bapak Ibu. Jadi aktivitas pembelajaran ini adalah memang sudah saatnya kita perhatikan bagaimana sebenarnya ini bisa memanfaatkan ruang-ruang yang akan kita gunakan untuk belajar dan juga membimbing anak-anak gitu nggih. Baik itu tatap muka, tatap maya, mandiri maupun kolaboratif. Nah, ini Bapak Ibu sehingga menjadi penting kenapa sebenarnya kita hari ini gitu ya, atau mungkin sudah berhari sebelum-sebelumnya juga disampaikan mungkin melalui komunitas ini berjuang bersama bagaimana sebenarnya pembelajaran ini harus kreatif. Nah, kemudian apa kemudian hubungannya ya dengan PMM? Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah sangat paham tentang PMM. Nah, mungkin tapi juga ada yang mungkin belum kenal gitu nggih. Tapi kalau panjenengan guru mungkin ya sudah dengar ataukah sedikit ataukah banyak ataukah bahkan sudah ada yang sudah melakukan gitu nggih. Tapi ini saya kutip sedikit aja gitu nggih bahwa apa sebenarnya PMM. PMM itu kan kita tahu bahwa ini adalah platform yang memang dibuat secara resmi oleh Kemdikbud. Itu nggih Ibu Bapak. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu bagaimana sebenarnya guru itu untuk bisa menyampaikan, untuk bisa melakukan banyak hal. Ya, terutama adalah karena di kurikulum Merdeka Belajar itu ada di sana ada profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus dalam kurikulum ini, sehingga harapannya adalah PMM ini adalah bisa memberikan atau membantu guru-guru ya untuk bergerak gitu ya. Di sini guru-guru bisa belajar, kemudian bisa mengajar, kemudian juga berkarya untuk lebih baik. Artinya adalah ruang yang diberikan oleh PMM ini adalah harapannya adalah bisa memudahkan para pendidik untuk apa? Mengakses informasi, referensi, dan juga bahkan memberikan inspirasi. Kalau tadi saya sampaikan bahwa belajar itu memang tidak ada batas, itu ya Bapak Ibu. Belajar itu adalah sepanjang hayat. Sehingga seperti misalkan saya ini, ketika saya kenal dengan PMM, luar biasa ini gitu. Bahkan kita secara mandiri bisa juga belajar melalui PMM. Bukan hanya ini menjadi ruang untuk mengajar, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar. Bahkan bisa mencatat bukti-bukti karya kita. Jadi ya, apa yang sudah kita lakukan ya terkait dengan pembelajaran gitu bisa terekam melalui PMM ini. Nah, di sana juga kita bisa belajar, saya katakan tadi belajar bagaimana sebenarnya kita bisa memahami lebih detail terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kemudian karena ada di sana ada video yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita gitu, dan juga memberikan inspirasi bagaimana kita akan melakukan berkarya untuk lebih baik gitu. Kita meningkatkan kompetensi kita gitu nggih Ibu Bapak. Jadi ini menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan bersama. Nah, kemudian juga kalau terkait dengan mengajar, tadi kan ada belajar nggih, kemudian ada mengajar.
mengajar. Nah, di ruang mengajar inilah kita akan juga bagaimana kita bisa menyusun asesmen, kita bisa menyusun paket soal, tapi di sana juga ada, sudah ada sebenarnya. Kita bisa justru belajar dari sana, kemudian bisa mengembangkan bagaimana pembelajaran kita ini untuk menjadi lebih kreatif. Itu nggih Bu Bapak, kita di sana juga sudah ada panduan-panduan bagaimana sebenarnya ada modul ajar ya, kemudian ada bagaimana bahan ajar. Tapi kemudian kita juga bisa mengembangkannya dan sana secara resmi nanti pihak Kemdikbud juga akan melakukan kurasi-kurasi. Kemudian juga bagaimana kita melihat CP, kemudian bagaimana diturunkan menjadi TP dan juga ATP. Saya rasa ini menarik. Kita memang harus sudah melek mata kita gitu nggih. Bagaimana sebenarnya ruang-ruang yang sudah diberikan oleh Kemdikbud ini perlu kita akses bersama, perlu kita sambut bersama ya. Tidak hanya bagaimana tugas kita sebagai guru, tetapi bagaimana juga bisa mengembangkan diri kita. Tadi disampaikan oleh juga Pak Bambang, bagaimana sebenarnya nanti kalau kita bisa melihat bagaimana kira-kira ada di dalam kita bisa berkarya, kemudian ini bisa meningkatkan kalau kita ya, kalau pasti tidak munafik kita ya, mesti kita selalu ingin naik pangkat dan sebagainya. Ini menurut saya bagaimana kita bisa mengembangkan diri melalui PMM. Ini menurut saya pemerintah sudah membukakan ya langkah-langkah kita sehingga kita tidak hanya rutinitas kita mengajar gitu ya Bapak Ibu, tapi juga diberikan ruang untuk belajar, bertemu dengan teman, kolaborasi gitu ya di komunitas itu. Nanti saya sampaikan, wah ini komunitas luar biasa. Komunitas yang kemudian memberikan ruang di dalamnya bisa berdiskusi, saling bertanya, kemudian saling memberi dan sebagainya. Nah, bagaimana sehingga pengembangan diri kita itu bisa menjadi eh, berkembang gitu ya. Bagaimana kompetensi-kompetensi yang sudah kita miliki itu menjadi lebih lebih baik gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa juga PMM ini jadi penting? Karena bagaimana sebenarnya kalau tadi saya sampaikan, kita memiliki anak yang memiliki generasi alfa ini. Ya, bagaimana kita harus menyiapkan anak-anak yang seperti ini. Oleh karena itulah kita sebagai guru itu harus kreatif. Oleh karena itu eh, tema hari ini luar biasa menurut saya. Bagaimana sebenarnya materi, bagaimana sebenarnya kita menyiapkan pembelajaran kreatif ini sudah menjadi apa kewajiban di depan mata kita. Karena yang kembali lagi ya Bu, Bapak, kita yang di depan mata kita adalah generasi alfa. Yang tadi saya sampaikan, bagaimana memiliki kerentanan, dia bagaimana harus merasa kadang-kadang mandi sendiri gitu ya. Nah, ini kita harus sebagai guru lah ini oleh karena itu kita harus memiliki kreativitas bagaimana sebenarnya menyiapkan anak-anak yang seperti ini. Nah, karena itu menurut saya adalah bahwa PMM ini menjadi penting ya, menjadi penting untuk dikuasai atau kita kuasai bersama, kita manfaatkan ya agar kita apa? Saling bisa belajar. Bagaimana sebenarnya kita harus menghadapi anak-anak. Bagaimana kita harus melihat kalau kita ngomong kurikulum, kita memahami kurikulum dan sebagainya. Kita juga bisa bagaimana menata, bagaimana kita harus mengajar kepada anak-anak generasi ini. Tapi tadi saya sampaikan kita juga harus bisa mengembangkan diri. Oleh karena itu, monggo kita sambut bersama PMM yang sudah digagas oleh Kemdikbud ini dan bahkan hari ini panjenengan akan diberikan bersama. Nanti akan berikutnya ada tadi disampaikan oleh Pak Bambang ada berapa hari berturut-turut nanti panjenengan akan dibimbing juga secara praktik. Nah, ini mari kita sambut bersama, kita hadapi bersama bagaimana sebenarnya kita harus menjadi guru yang kreatif. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, ini arahnya ya, yang harus kita perhatikan, harus kita siapkan untuk menjadikan anak-anak kita ya yang tadi generasi alfa itu bisa memiliki daya tahan, memiliki apa namanya? eh
perkembangan yang sesuai dengan zamannya gitu. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran era ini ya, pembelajaran era 5.0 ya, memang ada orientasi yang harus kita pikirkan bersama. Ya, tadi sudah sampaikan di awal latar belakangnya bahwa di abad 21 kondisi itu gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan 3 hal kalau kita mau memberikan pembelajaran kepada anak-anak masa ini. Yang pertama adalah orientasi kompetensi. Yang kedua adalah kita harus memiliki orientasi strategi dan kemudian orientasi teknologi. Yang mana Nah, tiga-tiganya ini iya, harus jangan juga iya. saling membutuhkan, saling bergayung bersambut ya antara orientasi kompetensi, strategi dan teknologi. Ini harus bersama-sama kita gunakan, kita menjadi pikiran kita, menjadi pola kita kalau kita mau menghadapi anak-anak generasi 5.0 ini. Nah, bagaimana dengan orientasi kompetensi? Panjenengan saya rasa sudah sangat paham ya di melalui kurikulum 13 kurikulum Merdeka bahwa kita harus memiliki atau menyiapkan anak-anak untuk memiliki kompetensi yang disebut dengan cerdas komprehensif. Artinya adalah cerdasnya bukan hanya ditanya A kemudian dapat A, tetapi kemudian memiliki cerdas secara kebermaknaan gitu ya. Kemudian humanities. Nah, ini yang menjadi perhatian yang sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Merdeka Belajar memberikan ruang atau kesempatan untuk pembelajaran yang disebut dengan diferensiasi. Itu nggih Ibu Bapak, sehingga kompetensi humanities ini memang harus menjadi orientasi yang kita perhatikan dalam menghadapi atau menyiapkan pembelajaran di era ini. Literasi dan HOTS saya rasa sudah sering kita dengarkan. Saya tidak akan menjelaskan satu, meskipun yang sudah sangat paham. Kemudian juga orientasi strategi. Bahwa apa terkait dengan strategi apa kira-kira yang harus kita perhatikan di abad ini. Contextual learning. Contextual learning artinya bagaimana sebenarnya pembelajaran ini dari ya pembelajaran yang kita buat ini adalah berbasis kontekstual. Antara kita yang berada di Surabaya dan kemudian ada yang mungkin di daerah Gresik pelosok gitu atau di Ponorogo pelosok gitu ya, atau yang di Banyuwangi. Nah, ini tentu akan berbeda. Ini yang harus kita cari strateginya. Bagaimana sebenarnya menghadapi anak-anak di masa ini. Ya, oleh karena itu di tempat-tempat ini kita harus memiliki strategi yang disebut dengan kontekstual. Kontekstual itu adalah disesuaikan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana anak-anak ini berada. Kemudian berikutnya adalah learning community. Artinya adalah bagaimana sebenarnya pembelajaran berkomunikasi gitu ya. Bagaimana belajar melalui komunitas. Tadi kalau kita orang tua-tua tadi, kita Pak Bambang dan sebagainya, kita semuanya diwadahi dalam komunitas belajar. Nah, anak-anak kita gitu ya, kita juga harus memiliki strategi bagaimana kita memberikan ruang kepada anak-anak untuk memiliki sebuah komunitas atau belajar bersama dengan teman-temannya. Atau seperti mungkin nanti akan ada, kalau sudah masuk di model ya, ada yang disebut dengan kolaboratif, ada yang disebut dengan kooperatif gitu ya. Belajar bersama dalam diskusi bersama di ruang bersama, saling berbagi antara satu dengan yang lain. Nah, project based learning, nah ini yang sudah kita dengar sejak di kurikulum 13 ya. Bagaimana sebenarnya pembelajaran ini memang berbasis project. Sebenarnya ada selain berbasis project ada yang disebut dengan berbasis produk. Mungkin nanti ketika kita bagaimana sebenarnya itu kita perhatikan di dalam kita menyusun model mungkin nanti akan kita bicarakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemahaman terkait dengan STEM. Awalnya STEM itu adalah STEM gitu Ibu Bapak. Tapi kemudian kok rasanya kurang ya? STEM itu apa gitu ya? Sains, teknologi, engineering dan mathematics. Ini harus menjadi sebuah kolaborasi satu dalam pembelajaran. Nah, ditambahi dengan A, Bu,
Bapak. Ya, A itu apa? Arts. Nah, tanpa arts itu loh ya, sains, teknologi, engineering, mathematics ini mungkin kalau kita bahasa kita mungkin kalau kita masak mungkin tanpa garam gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian dalam perkembangannya STEM ditambahi dengan A, yaitu arts, yaitu sains, teknologi, engineering, arts, mathematics ini sudah menjadi bagaimana menjadi pendekatan kita dalam kita membelajarkan kepada anak-anak yang masa ini. Kita tidak bisa saklek-saklekan matematika ya belajar matematika gitu. Makanya sering disebut dengan di dalam kita dalam perguruan tinggi sering disebut kita dengan kita harus melangkah kepada interdisiplin. Nah, pembelajaran kita harus arahnya ke sana, bukan hanya monodisiplin, tetapi juga interdisiplin atau bahkan multidisiplin. Itu ya. Sehingga antaranya sains, teknologi, mesin ya, engineering, kemudian juga mathematics ini kemudian dikolaborasi bersama dalam sebuah pembelajaran ditambahi dengan seninya masuk. Nah, sehingga harapannya adalah strategi ini bisa mengantarkan kita sebagai guru untuk membuat sebuah pembelajaran yang kreatif dan menarik. Gitu, nggih. Kemudian, nah teknologi ini yang kemudian orientasi yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena apa tadi saya katakan ini di eranya adalah era disrupsi gitu, yang mana teknologi menjadi ujung tombak, menjadi pengaruh yang luar biasa pada kehidupan sekarang. Nah, apalagi dalam pembelajaran. Oleh karena itu perlu kita lihat bersama ya bagaimana sebenarnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kita. Makanya kita mungkin akan bisa mengarahkan pembelajaran kita kepada smart learning. Ya, tadi saya sampaikan di atas ada smart education dalam memunculkan smart class gitu ya. Atau blended learning. Ya, blended itu adalah bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan pembelajaran itu baik sinkronus maupun asinkronus seperti juga yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Ini Ibu Bapak nggih, jadi 3 orientasi ini menjadi penting kita perhatikan bersama dalam kita melakukan pembelajaran di era 5.0 ini. Nah, apa sebenarnya harus kita persiapkan? Oleh karena itu, kita sebagai guru ya kalau kita ingin pembelajaran kita adalah kreatif, maka yang ini sudah harus lewat sebenarnya. Bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran itu harus kita pahami, ya, menjadi apa namanya, kita arahkan kepada bagaimana sebenarnya sekarang yang ada. Terutama apa? Karena kita ini ada di kurikulum Merdeka Belajar saat ini, ya moga-moga ini masih akan juga kita bawa nanti atau kita jadikan panduan untuk di tahun-tahun mendatang. Jika memang iya, berarti sebenarnya adalah kita harus sangat paham bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, gitu. Kemudian juga komponen terkait dengan model tadi saya katakan. Ya, kemudian ada materi, media, dan asesmen. Ini sebenarnya kita harus tidak bisa lewat dari sini. Kita harus perhatikan bagaimana prinsip-prinsip bagaimana tentang kurikulum, model, materi, media, dan asesmen. Nah, sehingga apa? Ketika kita melihat terkait dengan konsep kurikulum, kita otomatis sudah kalau Merdeka Belajar ya berarti kita memiliki apa namanya ideologi di sana ada profil pelajar Pancasila. Kita bisa menyiapkan anak-anak dasarnya adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Di sana sudah termaktubkan ya menjadi penting ideasional ini di dalam kurikulum ini. Kemudian elemen ada capaian pembelajaran, ATP dan sebagainya. Istilah modul ajar dan sebagainya ini harus kita lewati. Artinya kita harus sudah lewat gitu ya kalau kita mau menyiapkan, kita mau membentuk sebuah pembelajaran kita yang inovatif atau kreatif. Kemudian model belajar. Nah, tentunya adalah tadi saya sampaikan salah satunya adalah project based learning gitu nggih. Project based learning, problem based learning, kemudian product based learning gitu ya. Ini ada model-model belajar yang mungkin saat ini gitu ya digaung-gaungkan dan diharap karena apa? Anak-anak sekarang kalau hanya bicara masalah teori gitu, ya wes jadi apalagi gurunya yang menyampaikannya adalah ya disampaikan gitu. Mungkin
berapa persen gitu nggih, berapa persen dia akan menerima. Tapi kalau kita basisnya adalah project, artinya adalah anak-anak kita bawa melakukan sebuah kegiatan yang mana di dalamnya ini adalah mengarah kepada mau menghasilkan apa, bagaimana proses kegiatan ngelakoni nih bahasa wong Jawa gitu nggih Bu nggih. Ngelakoni. Nah, anak-anak diajak berproses. Ini hematnya gitu ya. Para para pemikir kita, pendidikan itu adalah akan bisa memberikan pengalaman yang baik untuk anak-anak sekarang. Kemudian problem lain ini juga berbasis pengalaman Ibu Bapak. Kalau kita dulu pernah belajar tentang teori-teori belajar gitu ya, mungkin sementara belajar itu ada trial error dan sebagainya. Mungkin kita sudah tidak hanya berpikir masalah teori belajar yang seperti dulu ya, tetapi kita melihat bahwa ternyata belajar itu hakikatnya sebenarnya adalah pengalaman. Oleh karena itu, model-model belajar yang berbasis pengalaman inilah yang kemudian lebih dipush, lebih diarahkan kepada bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak yang sekarang. Anak-anak sekarang ada ceritanya mungkin langsung tidur gitu ya. Tapi kalau kita ajak melakukan sesuatu gitu, mungkin akan menjadi beda. Sehingga nah dalam ini bisa kita lakukan secara daring dan luring tadi ya. Kita hubungkan dengan yang tadi. Kita bisa melakukan pembelajaran berbasis ini gitu. Tetapi kita tidak menggunakan platform yang daring dan luring atau sinkronus dan asinkronus. Kemudian bagaimana sebenarnya materi? Apa yang harus kita perhatikan terkait dengan materi? Saya rasa mesti panjenengan sudah apa namanya sudah sebagai guru yang sudah lama gitu ya, ataukah mungkin kita mesti akan tidak bisa lepas dari materi itu. Meskipun kita memang arahnya kepada kompetensi apa yang harus kita perhatikan anak-anak, tetapi kita oleh karena itu kita harus pinter-pinter memilih materi gitu ya. Nah, materi itu nanti akan kita pilahkan menjadi berapa topik itu di dalam modul ajar kita. Kemudian juga bagaimana bahan ajar apa saja materi itu kita masukkan. Ya, apakah dalam bentuk bahan ajar cetak atau non cetak dan sebagainya. Ini akan kita bahas nanti di bagaimana kita membuat bahan ajar. Kemudian media. Nah, media dan bahan ajar ini adalah tidak kalau dalam perkembangannya gitu ya, mungkin tidak secara wantah itu terpisah. Ini adalah media, ini adalah bahan ajar. Tetapi antara media dan bahan ini bahkan menjadi satu yang sama. Karena di situ ya media itu ya bisa menjadi bahan ajar itu juga bisa menjadikan media. Tetapi media ini adalah wadai, kemudian materi itu adalah ada di dalamnya. Oleh karena itu biasanya bicaranya adalah bahan dan media. Kalau asesmen menurut saya, nah ini di dalam kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, kita sudah mungkin juga disampaikan apa saja yang harus kita perhatikan terkait dengan asesmen. Nanti kita juga akan kaji bersama bagaimana sebenarnya kalau kita mau merancang asesmen di era ini. Bapak Ibu, nah kita yang pertama adalah apa yang harus kita buat. Kita harus apa atau apa yang harus kita siapkan di awal kalau kita mau menyusun pembelajaran atau rencana pembelajaran di PMF. Kita harus otomatis tidak lepas dari yang namanya modul ajar. Nah, karena di era inilah di kurikulum ini adalah bukan bicara masalah RPP lagi, tapi adalah modul ajar. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan apa saja yang harus ada di dalam modul ajar. Saya rasa kalau kita panjenengan nanti masuk di PMM, saya rasa panjenengan sambil bisa belajar juga mandiri. Tapi ini sekilas saja saya sampaikan adalah bahwa memang modul ajar itu memiliki kriteria Ibu Bapak gitu ya. Harus esensial. Artinya adalah bahwa memang menyampaikan hal-hal yang esensi, yang hakiki. Itu. Jadi modul ajar tidak kemudian kemana-mana gitu ya, tapi harus esensial. Tadi mengarah kepada fokus tentang apa yang memang menjadi capaian belajar di era ini misalnya semester ini panjenengan di kelas 7 ya berarti
kira-kira apa CP-nya yang panjenengan pilih. Nah, harapannya adalah modul ajar ini juga menarik gitu ya. Artinya menarik apa ya? Kalau dulu yang namanya RPP, RPP gitu ya. Wis susunannya kayak gitu. Nah, bagaimana sebenarnya modul ajar ini bukan hanya paparan-paparan tentang informasi atau deskripsi, tetapi bisa kita kemas menjadi menarik. Nah, ini penting kita perhatikan Ibu Bapak. Kemudian relevan dan konteks. Nah, ini yang akan membedakan antara saya dengan panjenengan mungkin atau panjenengan dengan teman lain yang tadi saya sampaikan di daerah yang berbeda gitu ya. Meskipun mungkin nanti panjenengan sudah memiliki panduan itu atau mungkin contoh-contoh di dalam PMM tentang modul ajar, tetapi panjenengan diberikan kesempatan yang disebut dengan panjenengan diberikan kemerdekaan gitu ya. Karena ini ruang belajar merdeka sehingga panjenengan dengan kesempatan untuk bisa mengembangkan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan artinya adalah ya di mana anak-anak itu berada, kondisi anak-anak juga seperti apa gitu ya. Sehingga ini bisa trap untuk anak yang di mana panjenengan berada. Oleh karena itu ya kalau dulu misalkan buku paket gitu ya, pokoknya podo ae semua Indonesia adalah sama gitu, misalkan bukunya sama, bahan ajarnya sama. Nah, di era ini ya Merdeka Belajar ini tentunya sebenarnya harapannya tidak Ibu Bapak, meskipun memang sudah diberikan contoh, nah sangat di sana. Sudah diberikan contoh, oh kayak gini loh modul ajar, tetapi untuk apa aplikasinya panjenengan bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas. Oleh karena itu memang penting kita mampu mengembangkan gitu ya. Kita mampu mengembangkan modul ini menjadi lebih kreatif lagi. Yang penting jangan sampai tidak relevan gitu ya. Jangan sampai melenceng terkait apakah CP-nya atau apanya gitu ya. Tetap harus memiliki relevansi. Berkesinambungan betul. Kenapa di kurikulum Merdeka itu tidak bicara kelas, tapi fase. Harapannya adalah sebenarnya adalah modul ajar yang nanti akan panjenengan bikin juga memiliki kesinambungan mulai dari fase berapa ke berapa. Dari antar fase ini harus memiliki sebuah kesinambungan sebenarnya. Makanya sebenarnya Ibu Bapak kalau apa namanya modul ajar itu tidak bisa kita buat sendiri. Oleh karena itu kita sangat disarankan gitu ya, kita bisa berkolaborasi gitu ya. Dengan mungkin kalau kita di satu sekolah itu ada beberapa guru, kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Bahkan dengan guru yang yang tidak sama mata pelajarannya. Kalau kami misalkan kalau di seni budaya itu ya ada seni tari, seni rupa. Nah, mungkin kita meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda, kita bisa berkolaborasi bersama. Harapannya adalah nyambung ya antaranya misalkan di kelas 7, 8, 9 itu mungkin jangan sampai lepas. Kadang-kadang kita itu kalau aku ya seperti ini ya seperti ini gitu. Ini sudah masanya bukan aku gitu nggih, tetapi kita sudah berpikir pada anak-anak. Kemudian juga kita harus menyajikan secara menarik, apalagi juga dilengkapi ya, atau memiliki kelengkapan. Ini adalah kriteria yang harus kita perhatikan kalau kita nanti adalah akan menyusun modul ajar. Nah, kemudian berikutnya adalah minimal apa sih? Mungkin ini adalah standar minimal. Ya, kalau kita mau masuk nanti di PMM, ya, kita bagaimana kita menyusun modul ajar kita. Minimal ini ada tujuan, rancangan asesmen awal dan akhir, ada langkah pembelajaran, ada media pembelajaran. Ini adalah komponen minimum. Ya, tapi kemudian apakah ini dengan komponen minimum ini kemudian sudah sangat membantu kita atau membantu pembaca untuk mencari gitu ya. Oleh karena itu kita disarankan adalah bahwa modul ajar kita adalah bisa tidak hanya memiliki 5 komponen atau 4 komponen itu, tetapi mungkin kita bisa lengkapi. Jadi kriteria kelengkapan itu juga perlu kita perhatikan.
Meskipun sebenarnya boleh-boleh gitu ya. Tetapi kita berharap adalah bahwa modul ajar kita menjadi lengkap. Seperti apa? Nah, ada memuat informasi umum, komponen inti, kemudian lampiran. Ya, ini nanti yang kemudian akan panjenengan siapkan sebelum kita masuk ke PMM. Jadi sebelum kita masuk, kita harus siapkan modul ajar kita memiliki standarisasi. Meskipun kemudian di sini dituliskan, Ibu Bapak, ini saya kutip dari panduan, Ibu Bapak. Pendidik memiliki keleluasan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Pas. Nah, tadi clear nggih, Bu Bapak nggih. Jadi kita diberikan keleluasaan. Makanya sering dikatakan juga kita di kurikulum Merdeka Belajar juga diberikan kemerdekaan. Bagaimana sebenarnya kita akan menyusun modul ajar. Nah, ini sudah siapkan seperti ini. Nah, bagaimana terapannya panjenengan menyusun? Nah, itulah nanti yang akan panjenengan sesuaikan tadi. Akan panjenengan sesuaikan konteksnya, kebutuhan, karakteristik bersedia, dan sebagainya. Betul. Ya, jadi clear. Kemudian berikutnya adalah bahan ajar, Ibu Bapak. Kalau tadi kita sudah bicara masalah modul, sekarang kita bicara masalah bahan ajar. Kadang-kadang, ngapunten ini nggih, mungkin saya berharap panjenengan sudah tidak bingung antara modul ajar dan bahan ajar. Saya berharap panjenengan sudah clear, sudah tidak bingung. Ya. Tapi kemudian mungkin saya tekankan aja ya. Kalau modul ajar itu kan rancangan, ya, rancangan pembelajaran gitu ya. Kemudian kalau bahan ajar adalah berisi materi. Sebentar, saya kayaknya ada yang kelewat. Oke. Oh ini, nggih. Ada yang kelewat. Saya sedikit aja contoh ya Ibu Bapak nggih. Nah, ini contoh, ini ya saya ambil aja Ibu Bapak nggih. Bagaimana sebenarnya contoh untuk modul ajar. Ya, ini bukan bahan ajar nggih Bu Bapak, tapi modul ajar yang sudah disusun dan sudah ada di dalam PMM. Kalau panjenengan nanti akan cek, monggo. Ya, kalau panjenengan sudah bisa masuk di PMM, saya rasa panjenengan akan menemukan contoh-contoh ini. Ini adalah salah satu wujud bahwa modul ajar itu harus menarik. Gitu Bapak nggih. Sehingga di cover pun ya kita harus bikin yang indah gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan STEM itu art nggak bisa dan art nggak bisa ditinggalkan. Kita dalam menyiapkan pembelajaran kreatif harus memang memperhatikan art. Artinya adalah estetikanya seperti apa, Ibu Bapak nggih. Meskipun panjenengan mata pelajaran apa aja, saya yakin kalau kita ingin pembelajaran kita kreatif, kita tidak lepas dari yang namanya arts gitu ya. Jadi komponen arts, unsur-unsur estetika bagaimana kita menyusun termasuk modul ajar. Gitu nggih Ibu Bapak. Nah, ini contohnya ya bagaimana ditata dengan cantik gitu ya gambarnya. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan pertama adalah harus memuat informasi umum. Informasi umum ya mulai dari judul, penulis dan sebagainya. Saya rasa panjenengan nanti akan bisa cermati. Termasuk di sini di informasi umum itu sudah ada apa deskripsinya, ya. Kemudian ada alur tujuan, ya, atau acuan tentang ATP. Nah, ini Anda bisa cek ya. Sekarang ini kan zamannya kan digital itu Ibu Bapak kayak tadi misalkan saya menggunakan PPT kemudian mencoba saya masukkan link. Ini adalah nanti yang mungkin harus kita lakukan kalau kita mau masuk di PMM. Jadi kayak seperti ini Ibu Bapak, kita memasukkan link-link kayak gini sudah memang kita harus perhatikan. Ya karena apa? Efektif gitu ya. Ketika kita melihat seperti ini kemudian kita klik yang Google Drive ini, nah ini akan nanti masuk pada bagaimana sebenarnya ATP itu ada gitu.
Nah, sehingga memang sudah waktunya seperti ini. Ya, makanya kita harus relevan dengan kondisi yang sekarang. Nah, ini termasuk mengenai alokasi dan sebagainya. Nanti mungkin panjenengan bisa kalau bisa materi ini bisa panjenengan pegang, kemudian bisa klik-klik gitu ya. Kemudian langkah pembelajaran gitu ya. Ini detail ya. Termasuk nanti kalau misalkan panjenengan masukkan, kalau sudah masuk di apa namanya PMN platform Ibu, nanti materi Ibu akan menjadi bermacam-macam. Oke, ini salah satu contoh langkah. Ya, bagaimana apa yang dilakukan guru dan murid. Kemudian asesmen. Sudah harus juga lengkap asesmen ini, apa rubriknya seperti apa gitu ya, seperti apa nanti tingkatannya, gradingnya gitu ya. Kemudian juga lembar kerjanya juga sudah muncul. Kemudian juga ada refleksi. Kemudian ada tugas dan sebagainya. Nah, jadi ini Ibu Bapak apa namanya modul ajar yang versi lengkap. Nah, paling tidak dari modul ajar ini panjenengan kemudian bisa harapannya adalah justru bukan ini tak pindah gitu nggih Ibu Bapak, tetapi ini menjadikan inspirasi panjenengan untuk mengembangkan mungkin lebih panjenengan mungkin memiliki yang, selera, yang lebih menarik gitu ya. Otomatis kita sesuaikan dengan, kita ada di kelas mana, pasti gitu ya. Jadi ini ada lampiran-lampiran, ada bahan ajar, bahan detail Bapak nggih, pertemuan satu, kemudian ada pertemuan 2 dan sebagainya termasuk di dalam setiap, apa namanya, nah, bahan ajar ini setiap pertemuannya itu juga harus sudah dilengkapi dengan juga yang langkah-langkah, kemudian juga ada asesmen dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan siswa dan nah, ini contohnya nggih, saya rasa kita kembali lagi. Bentar, saya nah, kita kembali lagi ke materi awalnya. Kita sampai pada ini contohnya, guys. Ini sengaja Ibu Bapak dalam materi saya sengaja saya masukkan link supaya paling tidak panjenengan nanti juga bisa mengkolaborasikan antara gambar dengan link, mungkin begitu, nggih. Nah, kemudian berikutnya adalah bahan ajar tadi. Nah, ini juga ini hanya saya contohkan beberapa link-link ya. Ini isinya apa Ibu Bapak kapan kan kalau nanti klik ya bisa baca materi saya, ini bisa panjenengan klik nanti sudah akan lari kepada contoh bentuk bahan ajar. Itu nggih. Jadi bagaimana sebenarnya kita menyusun bahan ajar. Bahan ajar itu juga harus menarik Ibu Bapak nggih, bukan hanya modul tetapi bahan ajar kita juga harus menarik. Bagaimana sebenarnya ini bisa merangsang anak-anak untuk apa namanya mempelajari gitu ya dan harus memuat deskripsi yang betul otomatis. Ya, jangan pesan saya adalah ketika kita bicara masalah bahan ajar, materi ya, tolong dicari betul-betul yang konsepnya benar. Jangan sampai kita menulis bahan ajar, tetapi sementara secara konseptual, misalnya kita, kalau saya misalkan gitu ya Bu ya, kita mau menjelaskan tentang seni, tetapi konsep kita tentang seni itu ternyata salah deskripsinya. Ini adalah sangat fatal kalau kita berpikir masalah bagaimana sebenarnya bahan ajar yang baik. Oleh karena itu kita harus perhatikan betul bagaimana sebenarnya karakteristik dari materi kita. Materi itu kan ada yang sifatnya metakognitif gitu nggih, ada yang sifatnya prosedural gitu ya, ada yang sifatnya adalah apa namanya, penjelasan. Nah, sehingga kita kalau sudah paham bagaimana konsep tentang materi, tentu kita akan bisa menyusun bahan ajar itu akan sesuai dengan karakteristiknya. Gitu ya. Nah, di dalam bahan ajar itu yang tidak yang harus selalu ada adalah tujuan, gitu ya. Ini contohnya kan satu buku Ibu Bapak nggih, tapi sebenarnya kalau kita nanti sudah masuk di PMM tidak
utuh gitu. Artinya adalah kita kan harus membagi-bagi dalam topik-topik. Nah, per topik itu yang kemudian kita masukkan pada pertemuan-pertemuan di dalam PMM kita. Mungkin nanti akan panjenengan akan dipandu bagaimana memasukkan bahan ajar itu di dalam platform Merdeka Belajar. Jadi ini hanya contoh yang besar saja, tapi kemudian nanti akan bagaimana terapannya akan menjadi beda. Kita kembali lagi. Nah, ini ada contoh tadi buku guru, buku murid, dan ini ada yang bahan ajar itu berupa video. Nah, kita memang sudah diberikan kesempatan. Apakah video itu adalah berangkat dari YouTube, apakah video itu berangkat dari videonya teman, atau kita sendiri yang buat, monggo. Intinya adalah bahwa ini media yang memang sudah kita lihat bersama gitu. Kita sudah tiap hari lihat di ini kita gitu ya. Tapi kemudian kita bisa mengkolaborasikannya di dalam bahan ajar kita. Sebentar nggih kebetulan. Ya, Ibu Bapak, untuk bahan ajar ketika kita berhadapan dengan PMM, ini saya katakan tadi bahwa antara bahan ajar dan media itu mungkin ini adalah satu, gitu ya. Sebentar ya Ibu Bapak, kebetulan ini saya buka YouTube juga. Bahwa di dalam media dan bahan ajar kita ketika tadi menyusun modul gitu nggih, modul ajar itu jelas kita kan sudah memilah-milahkan. Di sana kita sudah memilah kira-kira dalam semester ini itu kita memilih capaian belajar apa sih gitu. Nah, dari sana kemudian kita menentukan topik-topiknya. Misalkan satu semester itu ternyata topiknya itu ada 5 misalkan. Nah, dari topik itulah yang kemudian kita preteli lagi gitu ya, menjadi bahan-bahan ajar kecil-kecil yang nanti akan panjenengan siapkan untuk kalau panjenengan sudah akan masuk di PMM. Gitu nggih. Nah, kemudian apa aja kira-kira? Nah, di dalam kita membuat gitu bahan ajar dan media, memang kita akan mengarahkan. Kita tidak bisa menafikan. Kita harus melihat wujudnya nanti adalah menjadi sebuah bahan dan media yang disebut dengan multimedia. Jadi tidak bisa hanya berupa buku yang tertulis dengan ilustrasi dengan deskripsi saja gitu ya. Tetapi kita harus bisa memadukan semua bentuk gitu ya. Apakah bentuk gambar, ilustrasi gitu ya, atau gambar kalau kita menjelaskan apa itu gambarnya apa. Tapi kemudian juga kita bisa memasukkan yang namanya video di dalamnya. Ataukah kita juga menambahkan ilustrasi-ilustrasi kata kita atau narasi, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga hasilnya adalah bahwa bahan ajar dan media kita itu adalah sifatnya adalah bisa disebut dengan multimedia. Nah, yang terakhir adalah bahwa ini adalah harus menarik. Nah, ini tadi saya teruskan kalau misalkan kita kita menyusun pembelajaran kreatif ya otomatis yang terakhir ini adalah menarik. Inilah yang bagaimana kita menyusun membuat bahan ajar itu anak-anak itu bagus ya. Oh, ini ada videonya, oh ada ini ada dan sebagainya.
Nah, ini yang memang harus kita siapkan dalam rangka kita menyiapkan anak-anak yang sekarang. Kemudian adalah nah, kembali ya Bapak Ibu ya, kenapa ini harus menarik? Kita ingat kembali bahwa kalau kita ingat kita dulu belajar, kita dulu belajar hanya diceritani gitu ya. Artinya adalah bahwa sebenarnya kalau kita belajar itu hanya mendengarkan, pasti kita sebentar aja lupa pasti. Karena hanya telinga kita yang bekerja. Tapi kemudian coba kita kembangkan. Yo kita mendengarkan, yo melihat. Ya, melihat apa yang disajikan oleh guru tetapi juga mendengar atau kita melihat buku dan sebagainya. Barulah kita akan ingat. Tapi kemudian bagaimana sebenarnya supaya kita lebih paham, bukan hanya ingat. Makanya sebenarnya kita harus mendengar, melihat, menanyakan, dan mengerjakan. Barulah kita akan paham. Ya, melihat seperti ini, bagaimana sebenarnya ini apa namanya naluri ya, bahwa kalau kita melakukan, kita mendengar, kemudian kita yo melihat, tapi kemudian kita yo bertanya, diskusi, kemudian kita mengerjakan, itulah yang mungkin akan kita pahami apa sebenarnya yang sedang kita pelajari atau apa yang sebenarnya kita lakukan. Confucius. Itu nggih Bu Bapak nggih. Artinya adalah bahwa bahkan kalau menurut saya ini kurang satu menurut saya. Biasanya itu adalah menyampaikan kembali. Ya mendengar, melihat, menanyakan, mengerjakan dan menyampaikan kembali. Ini menjadi lengkap. Sehingga apa yang kita paham, yang kita pelajari itulah yang kemudian menjadi paham. Karena kita juga melakukan. Kemudian kita menganalisis, kita juga melakukan menyampaikannya kepada teman. Biasanya yang terakhir yang menyampaikan kepada teman inilah yang sekarang menjadi pendekatan-pendekatan yang penting dalam kita memperhatikan belajarnya anak. Ini yang kita persiapkan supaya Bapak Ibu belajar kita ini kembali lagi mengarah pada tujuannya adalah bagaimana anak-anak kita menjadi paham. Gitu ya. Sehingga kita memang perlu yang namanya pembelajaran inovatif dan kreatif. Nah, kembali lagi tapi yang tidak bisa kita tinggalkan ini Bu Bapak modalitas. Ya, selain tadi juga kita memperhatikan bagaimana bahwa daya tangkap itu memiliki persentase, tapi kita juga harus memperhatikan yang terkait dengan modalitas belajar. Kita ingat, anak-anak kita itu bukan sama, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, kinestik, dan sebagainya. Otomatis sekarang ini kebetulan diwadahi Ibu Bapak, diwadahi di dalam apa namanya kurikulum Merdeka Belajar. Itu kan kita diwadahi dengan yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, kita memang sudah memiliki tanggung jawab, Bapak. Kita harus melihat bahwa anak-anak kita berbeda. Nah, kemudian bagaimana nanti kan begitu di rancu, Bu. Tidak selalu rancu. Kita menyampaikan Nah, kita akan mau menyampaikan hal yang sama, tetapi kita menyediakan fasilitas yang berbeda. Hanya memahami tentang tumbuhan misalnya atau fotosintesis. Tetapi bagi anak auditorial yang biasanya sukanya adalah mendengar, mungkin kita menyampaikannya dia melalui kelebihannya itulah dia akan memahami. Kita memberikan ruang itu. Bagi yang kinestetik ya silakan panjenengan berikan media ya yang terkait dengan anak-anak yang memang kinestetik. Yang visual begitu, gitu ya. Yang suka gambar gitu, mungkin ya dia bisa menjelaskannya melalui gambarnya. Nah, itu artinya berapa kita berarti sudah mulai berpikir bagaimana sebenarnya pembelajaran diferensiasi. Ini menjadi penting kita perhatikan untuk anak-anak di masa ini karena memang di kurikulum belajar kita saat ini itu yang Merdeka Belajar ini adalah memberikan ruang ini. Nah, sekarang berikutnya adalah assessment. Ya.
asesmen Bapak Ibu, saya rasa saya tidak akan menjelaskan satu persatu nggih, tapi sekilas aja kalau panjenengan sudah sangat paham dengan kurikulum 13 bahwa asesmen itu bisa yang formatif atau sumatif gitu ya. Yang formatif itu berarti bahwa asesmen itu bisa dilaksanakan di awal dan selama proses. Yang sumatif itu adalah di akhir. Nah, kenapa Bapak Ibu seperti itu? Artinya adalah bahwa sebenarnya kita mengingat bahwa hakikat belajar itu kan sebenarnya adalah sebenarnya juga proses Ibu Bapak. Hakikat belajar itu adalah proses. Bagaimana sebenarnya kalau kita ngomong kita, ya berarti kita memahami sesuatu. Kalau kita bicara masalah anak-anak, proses anak-anak memahami sesuatu atau proses anak-anak untuk bisa melakukan keterampilan tertentu. Nah, ini sebenarnya kita pahami sebuah proses. Oleh karena itu sebenarnya asesmen yang sekarang itu juga harus kita mewadahi itu. Bukan hanya sumatif, tetapi juga ada asesmen yang proses. Gitu nggih. Jadi asesmen proses ini adalah bisa di awal dan di selama. Gitu ya. Kemudian asesmen sumatif berarti ada di akhir. Kemudian bagaimana sebenarnya asesmen formatif itu adalah bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik dan juga guru. Nggih. Jadi peserta didik ya umpan balik itu adalah untuk anak-anak itu adalah bisa merefleksi diri sendiri juga, tapi juga bisa kita gunakan sebagai monitor kemajuan belajar. Kalau untuk guru, nah otomatis merefleksi apakah strategi saya sudah pas ya? Apakah kemudian pembelajaran saya sudah bisa meningkat ya atau efektif ya dan sebagainya. Nah, sebagai refleksi sehingga formatif ini memang bukan bukan penilaian akhir yang bisa menentukan untuk kelulusan, tetapi adalah bagaimana sebenarnya bisa menjadi wadah untuk bagaimana mengembangkan lebih baik atau merefleksi bahasanya gitu, guys. Nah, kemudian kalau sumatif jelas ini adalah alat ukur ya Ibu Bapak, sehingga digunakan untuk apa? Menilai capaian tujuan pembelajaran. Sehingga dari sanalah kita akan mendapatkan ya nilainya seperti apa, kita bisa menentukan kelulusan, menentukan kelanjutan proses belajar di jenjang berikutnya. Saya rasa saya tidak akan bicara banyak tentang yang sumatif, saya rasa panjenengan sudah sangat paham untuk ini. Nah, tinggal kemudian bagaimana sebenarnya asesmen ini kemudian kalau kita mau memasukkan di dalam PMM. Ya, kalau asesmen formatif itu bisa masuk sejak di modul kan kita sudah bikin yang namanya pertanyaan pemantik. Itu sebenarnya sangat penting ketika kita nanti menyusun modul ajar. Sini sudah muncul asesmen formatifnya berupa pertanyaan pemantik. Kalau di dalam bahan ajar gitu ya, asesmen formatif itu bisa berupa penugasan dan latihan. Nah, kalau yang di asesmen sumatif otomatis kita akan lakukan di dalam PMM nanti juga ada bagaimana apakah itu sumatif itu ada per topik di akhir topik atau akhir semester ataukah akhir fase gitu nggih. Nah, kemudian dapat menggunakan bentuk-bentuk asesmen apa aja kira-kira di asesmen sumatif itu. Ada yang bisa kita menggunakan observasi gitu ya, ataukah kemudian pilihan karena ini sudah sangat wajar, pilihan ganda, portofolio, produk dan sebagainya kalau kita akan mengukur di akhir pembelajaran. Nah, bagaimana kemudian kita merencanakan asesmen ini? Yang pertama adalah kita harus pasti kita ingat bagaimana merumuskan tujuan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini sering Bapak Ibu, saya ketika membimbing teman-teman di PPG juga selalu saya ingatkan. Ingat tujuan pembelajaranmu apa. Kadang-kadang teman-teman itu juga lupa. Kalau sudah bikin asesmen ya pokoknya aku bikin asesmen seperti ini gitu. Dia lupa bahwa tujuan pembelajarannya A, tapi dia membuat asesmen B. Nah, ini yang harus kita ulang-ulang bersama bagaimana kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Ini yang sering kelewatan.
Makanya ini saya munculkan juga di sini supaya panjenengan semua juga masih terngiang-ngiang gitu ya. Ingat bahwa kalau mau menyusun asesmen, perhatikan tujuan pembelajaran. Kemudian juga bagaimana mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana tadi kembali lagi kesesuaian rencana atau tujuan pembelajaran dengan rencana asesmen. Bagaimana kemudahan penggunaan instrumen itu juga perlu kita perhatikan ternyata Ibu Bapak kalau kita menyusun instrumen asesmen. Jadi tidak kita sekedar nyusun ini aja lah gitu. Ya, tidak bisa. Kita harus berpikir bahwa memiliki kemudahan tidak gitu. Oke, nah ini contoh apa namanya instrumen yang mungkin bisa menginspirasi panjenengan. Apakah nanti apa namanya bisa instrumen apa saja, ada rubrik, ada checklist, ada anekdotal gitu ya, atau grafik gitu ya berupa instrumen ini. Kalau rubrik ya berarti untuk apa, kemudian kalau checklist itu berapa seperti apa, kemudian anekdotal dan sebagainya. Kemudian ada juga yang instrumen asesmen yang mana kita bisa kembangkan. Tadi sudah saya sampaikan di asesmen sumatif ya, ada bisa panjenengan bisa menggunakan observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, bahkan tes lisan, penugasan dan portofolio. Monggo panjenengan bisa mengembangkan bentuk-bentuk instrumen asesmen itu sesuai dengan capaian pembelajaran panjenengan apa. Sesuaikan juga dengan sekali lagi kalau sudah capaiannya apa, turun kepada tujuan, kemudian turun kepada asesmen. Jadi jangan sampai lupa nggih, jadi dari tujuannya apa. Nah, kemudian ini hanya contoh saja, ya apa namanya, kira-kira contoh rubrik. Rubrik ya tadi saya rasa di anu juga ada ya, di modul ajar kita juga sudah ada, apa kira-kira yang harus ada tingkatannya dan sebagainya. Ini harus dijelaskan Ibu Bapak, kadang-kadang teman-teman itu kalau menyusun rubrik itu kadang-kadang ininya ya, uraiannya ini yang kadang-kadang perlu diperlihatkan kembali atau lebih perlu ditata kembali. Sehingga tampak bagaimana grading atau kemampuan tingkatannya menjadi bebas. Dianggap mahir itu adalah ketika ini bahasa Indonesia ya, semua tanda baca dan kapital digunakan secara tepat nah, dan sebagainya. Ini perlu banget, ya, perlu banget panjenengan lampirkan di dalam modul acara panjenengan. Nah, ini akan menjadi dasar bagaimana kira-kira kita bisa melihat kemampuan anak-anak itu sejauh manakah gitu. Bapak Ibu, saya rasa ini di akhir penyampaian materi saya. Nanti mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi. Kita ingat bahwa apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakmu sesuai zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini perlu kita renungkan bersama, kita perhatikan bersama sehingga kita arif menyikapi anak-anak di masa ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Monggo selamat berkreativitas lebih. Mungkin saya yakin panjenengan memiliki kemampuan yang lebih semangat gitu nggih untuk anak-anak di masa sekarang. Matur nuwun Pak Bambang, Mas Resa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Setio, memberikan gambaran secara holistik tentang pembelajaran di PMM, latar belakang kurikulum PMM, proses sampai dengan asesmen, dan yang terakhir sehingga benar-benar memberikan refresh bagi Bapak Ibu semua untuk mengingatkan kembali bagaimana pembelajaran yang seharusnya kita lakukan. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Kita masuk sesi tanya jawab. Kita lihat dulu di chat box ini apakah ada pertanyaan yang ditulis oleh Bapak Ibu sekalian.
yang diketik banyak sekali, tapi banyak yang saya hadir. Belum ada pertanyaan. Oke, monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan bisa langsung klik raise hand ya, angkat tangan, atau bisa diketikkan di chatroom kita ini. Bustio siap menjawab berbagai persoalan di lapangan. Ini tampaknya belum ada pertanyaan ini Bu di chatroom. Antara sudah jelas Apa tidak jelas? atau masih sibuk mengajar atau sudah ngantuk. Ini ya, tipis ini. Ya. Ya, karena waktunya Ya. waktunya sambil tidur. Ya, kita ngambil waktu itu memang sulit Bu. Kalau pagi banyak yang masih mengajar ya. Kalau malam itu waduh, kalau di rumah itu kasihan nanti putranya. Makanya kita dengan terpaksa mengambil pukul 1 ini sampai jam berapa ini? Jam setengah 3 atau jam 3 gitu. Bapak Ibu ada yang sudah selesai mungkin bisa gabung. Tapi kalau seandainya masih ada yang kurang jelas, nanti Pak Oni ini sudah merekam dan biasanya nanti malam sudah di-share sehingga bisa dilihat kembali. Mungkin untuk materinya bisa di-share, Pak. Oh sudah, Pak, di grup ya. Yang PPT di grup ya sudah. Tadi saya dikirimi Bustio, terus siang ini tadi saya share. Monggo Bapak Ibu, kita buka diskusi persoalan-persoalan apa yang dihadapi sekarang ini. Kalau fokus dengan judul berkaitan dengan strategi ya, menyusun pembelajaran yang kreatif tadi itu. Karena kebetulan Bustio ini kan dosen seni sehingga biasa kreativitas. Kalau tadi disampaikan di slide-nya Bustio itu kan bahan ajar, terus materi-materi yang lain itu kan memang harus menarik. Sehingga untuk menciptakan hal yang menarik itu dibutuhkan kreativitas dari Bapak Ibu. Arahnya supaya jelas itu setidaknya ya sesuai dengan apa istilahnya, bahwa anak itu memiliki perbedaan Bu ya, daya tangkapnya ada difference, ada yang bertipe audio, visual, kinestetik, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu kalau merancang diharapkan juga harus mengarah pada apa yang disenangi oleh anak. Baik, monggo silahkan Pak. Mungkin Pak Abdul Wahab ini dari monggo semua saya yakin punya ya pertanyaan. Ya, atau mungkin begini Bapak. Jika mungkin yang saya sampaikan terlalu cepat pertama, yang kedua mungkin terlalu teoritis, mungkin sebaiknya apa kira-kira yang panjenengan hadapi saat ini, mungkin begitu nggak Bapak? Jadi kita balik, nanti mungkin kami akan bisa membantu panjenengan kira-kira dalam masa ini gitu. Kira-kira apa sih yang panjenengan mungkin hadapi, baik itu terkait dengan kondisi anak-anak maupun yang sekarang ada yang informasi tentang PMM dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu bisa disampaikan. Ya, monggo. Jadi seperti yang disampaikan Bu Setia ini bahwa kurikulum Merdeka ini kan sudah berjalan sekian tahun ya, untuk SD sudah beranjak ke tahapan yang terakhir ya Pak Oni ya, yaitu kelas 6 dan kelas berapa Pak Oni? Kelas 4. Ya, ini mungkin yang sudah menjalankan kelas 1, 2, atau mungkin 3 ini kan sudah pernah menjalankan. Nah, sehingga pastilah dalam perjalanannya itu ada kendala-kendala itu ya. Sehingga video di video Pak Sanuri. Halo Pak Sanuri Riau. Ada pertanyaan Pak Sanuri? Nggih, silakan Pak Sanuri. Ahmad Terun. Nggih.
Riau nih Bu, Pak. Arek Surabaya tapi di Riau ini. Surabaya tapi merantau dengan Riau. Nekat bonek. Bahaya. Silakan Pak Sanuri. Nggih. Kalau saya ngajar kelas 6 ini Bu. Jadi Kelas 6. untuk umurnya itu baru. Jadi saya belum pernah ikut pelatihan-pelatihan baik modul ajar maupun bahan ajar dan sebagainya. Sementara saya hanya ngambil ini bisa kadang-kadang ada yang ditawarkan untuk di Facebook itu Pak Bambang, Ya. beli modul ajar dan lain sebagainya. Itu bagaimana kalau kita gunakan untuk pembelajaran tempat kita sendiri itu Pak Bambang? Ya. Kita beli, kadang-kadang kan ada, kan beli aja di itu di Facebook itu kan ada Pak. Jangan terlalu Kalau kita jangan terlalu jujur Pak. ini harus jujur Pak Bambang. Ya, hampir terus rata-rata kan gitu. Ya. Kalau untuk mau belajar, kayaknya kalau disuruh buat sendiri cara apalagi dengan seni yang baik, itu membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu harus ahli harus belajar lebih banyak lagi. Jadi kayaknya kawan-kawan ini sukanya yang matang-matang aja Pak Bambang, yang instan. Kalau bisa ada kelas 6 ADM-nya gitu mungkin banyak kawan-kawan yang mau beli itu Pak. Ya. Itu aja Pak Sanuri. Bisa nggak untuk kita mengambil yang dari itu kemudian kita langsung masukkan ke itu ke pembelajaran kita itu. Jadi Bu Setio ini kelihatannya persoalan teman-teman ini kan terutama yang belum menjalankan ya kelas 6 ini. Dan di media sosial kan banyak ditawarkan baik itu Pak. membeli atau mungkin tinggal download saja. Nah, bagaimana sikap kita begitu ya terhadap media pembelajaran yang sudah ada itu, kita telan mentah-mentah ataukah dimodifikasi atau dibuang saja atau bagaimana, atau diadaptasi dengan muatan lokal misalnya kan begitu. Biasanya kan sifatnya nasional. Mungkin begitu Bu Setio, barangkali bisa berikan gambaran kepada. Matur nuwun Pak Sanuri. Salam kenal. Nggih, kalau kita bicara masalah awangan gitu nggih Pak Sanuri nggih. Kita kan katanya kan kita tetap harus bahagia loh Pak, tapi hati ini tidak terlalu menjadi resah gitu. Tapi paling tidak kalaulah kita memang belum memiliki panduan secara rinci dan atau mungkin nggak punya waktu gitu ya. Kita sudah enggak yang nyontoh-nyontoh aja atau matang-matang aja, kadang-kadang kan begitu ya. Mungkin bolehlah kita melihat, kita belajar dari apa yang sudah ada di sana. Bahkan kan cuman begini Bapak Ibu, kadang-kadang apakah apa yang sudah kita lihat bersama di YouTube itu gitu misalkan, itu sesuai tidak dengan anak-anak kita? Itu sesuai tidak dengan yang mungkin kalau kita mau materi, misalkan kalau saya gitu Pak, nggih, saya ini ulang seni. Materi saya adalah misalkan sebenarnya saya tinggal di Jawa Timur. Nah, yang saya unggah di YouTube itu adalah otomatis tentang Jawa Timuran. Nah, apakah panjenengan yang ada di Riau itu sama gitu? Itu contoh yang nyata ya. Artinya jika tidak sama, berarti kita kan paling tidak kita mengembangkan gitu Pak Sanuri. Ya, apanya yang kita kembangkan? Ya kalau kita tadi ngomong materi ya materi. Ataukah kondisinya berbeda? Mungkin panjenengan banyak lihat video ya. Kalau kita lihat aja klik itu mesti akan muncul video-video macam-macam. Ketika misalkan kita di SD, ya, misalkan di video itu menjelaskan tentang materi fotosintesis gitu misalkan. Ya. Kemudian dengan menggunakan media belajar atau bahan ajar yang mungkin karena ini bikinnya itu misalkan di Jakarta sehingga teknologinya ya bagus, internetnya apik gitu sehingga lancar-lancar saja. Tapi bagi panjenengan atau mungkin bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin di tempat yang berbeda, konteksnya sangat berbeda,
ya otomatis kita harus merubahnya. Boleh kita mengacu gitu nggih, dari apa yang sudah ada. Tetapi justru dari kita jadikan inspirasi apa yang ada itu, kita bisa mengembangkan lebih. Kalau menurut kami begitu, Pak Zainuri ya, Pak Zainuri. Jadi kita bisa, makanya tadi saya sampaikan apalagi nanti kalau panjenengan sudah masuk PMM, Pak, ya nanti di sana sudah banyak contoh, ya modul ajar ya ada, bahan ajar ya ada, media ya ada, bagian acara masukkan juga sudah sangat lengkap lah, perangkat-perangkat ada. Tetapi kan kemudian kita kembalikan lagi di manakah kita berada. Ya, boleh kita berangkat dari sana, kemudian kita nambah apa ya minimal itu Bapak Ibu, ya, kita paling tidak kita jangan sampai kita memberikan suasana yang ada di YouTube dengan anak-anak yang kita hadapi adalah berbeda. Itu saja. Jika memang sama, ya monggo. Enggak ada kok yang katanya di PMM itu adalah kurikulum merdeka itu adalah juga memerdekakan kita sebagai guru. Ya, apakah kita mau menyederhanakan, apakah kita mau buat simple, monggo. Yang penting adalah jangan sampai lupa yang terakhir adalah relevan dan kontekstual gitu nggih. Tadi saya sampaikan ada salah satu kriteria yang penting, relevan dan kontekstual. Boleh kita ambil itu aja kita pakai, boleh. Ya, senyampang, relevan dan kontekstual. Menurut saya begitu, Pak Senur. Jadi tidak perlu juga kita kemudian menjadi resah. Oh, aku nggak bisa. Ya, yang penting adalah jalan semuanya. Kita mencoba menghadapi anak-anak kita yang di depan kita seperti apa. Mungkin itu mungkin Ya. teman saya. Matur nuwun, Pak Nggih. Bambang. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, Pak Sanuri. Jadi kita ini sebenarnya banyak dimudahkan ya Bu ya. Artinya itu di PMM ada, mungkin di Google juga ada, YouTube banyak gitu. Sehingga Bapak Ibu tinggal ngambil, namun ya jangan terlalu persis sehingga nanti menjadi plagiator karena hanya copy paste saja. Sehingga yang disampaikan oleh Bu Ste tadi itu supaya mudah bahwa kita ini punya andil di perangkat itu menyesuaikan dengan muatan lokal, baik itu provinsi kita, mungkin kabupaten kita, atau bahkan sekolah kita. Itu aja sudah menjadi pembeda yang luar biasa itu. Bapak Ibu kalau dapat soal yang sifatnya nasional, ya dirubah saja. Yang sifatnya tradisional atau mungkin yang muatan lokal itu sudah banyak melakukan perubahan. Ya. Mungkin begitu Pak Sanuri mewakili teman-teman yang lain mungkin juga. Monggo Bapak. Monggo Bapak Ibu yang lain dipersilahkan kita diskusi ringan aja, enggak apa-apa, jadi enggak usah terlalu sungkan atau apa. Mungkin Pak Abdul Wahab, monggo Pak Abdul Wahab ini yang tampak di depan saya ini. Coba mic-nya dibuka Pak Abdul Wahab. Halo? Pak, ya, Bapak dari mana Pak? Ngajar di mana Pak Abdul Wahab? Di Surabaya. Ya, halo. Mic-nya bisa di Pak Abdul Wahab mengajar di mana Pak? Ya. Pak. Ya. Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, ya. Suaranya kecil sekali. Ya. Barangkali ada persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah Pak berkaitan dengan PMM atau khususnya membuat strategi pembelajaran yang kreatif dan menarik ini. Bagaimana Pak Abdul Wahab? Oh, mic-nya kecil sekali. Ya. Apa yang disampaikan tadi menarik. Ya. Coba Pak mic-nya di ini mungkin apa belum nyolok ya itu di pakai laptop atau HP itu. Headsetnya Pak, headsetnya. Ya. Nah. Sebenarnya pakai headset itu keras sekali suaranya. Ya, monggo dicoba lagi. Mohon Pak kurang dengar jadi apa? Ada Oh, enggak dengar. Suaranya Oh. saya apa?
Kalau Ya, sekarang mulai terdengar meskipun pelan. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Wahab Surabaya, ya Pak, ya. Oke. Baik, mungkin yang lain, Bu Indriani. Coba saya lihat ini di depan saya ini juga ada Bu Indriani. Halo, monggo Bu, masih ada waktu kita bisa bincang-bincang. Atau yang lain ada Bu Suhartini, ada Bu Roro Dewi yang sudah on cam, Bu Sulastri. Ibu Suhartini udah ngidem sama Pak Sanuri. Oh gitu, ya idem ya. Udah idem. Udah serumah. Rumah. Itu orangnya Pak. Ya. Rumah, serumah itu. Oh serumah, oh ya. Sama, Pak. Sama. Ruang tamu sih lagi ruang dapur. Sesama sesama dari Surabaya tapi ya Pak. Oke. Pak Botor, ya ini ayo Pak Botor dari Batu ini. Kengken kabarnya ini, gede Botor. Ayo Pak bersuara Pak, dibuka mic-nya Pak. Ini peserta diklat yang paling militan ini Bu, ini selalu Wah, ikut. jasa. Ya, ayo Pak dibuka mic-nya Pak Botor, kita bincang-bincang Pak. Sharing aja Pak. Ya, Pak Botor mengajar pelajaran apa Pak? Pak Botor? Saya guru kelas, Pak. Guru kelas. Nggih, Kelas guru berapa? Kelas berapa Pak Botor? Kelas 5, nggih. Ya, berarti 1 tahun kemarin sudah menjalankan PMM ya, apa kurikulum merdeka ya? Ini kurikulum merdeka baru hari ini, Pak. Semester ini. Semester ini? Nggih. Kan kelas 5 sudah kemarin Pak 1 tahun. Tapi di Batu ini nggak ada masalah, Pak. Kalau masih kelas, nggih. Oh, main ya. Enak Ya. Iya. Bagaimana kesiapannya bagaimana kalau menurut Pak Botor yang dipersiapkan untuk kurikulum ini bagaimana Pak? Selama ini kita baik-baik saja ya Pak, kita ada minta tolong sama teman-teman yang dari sekolah penggerak. Jadi Ya. ada fasilitator didatangkan ke sini ke sekolahan untuk Ya. saling berbagi. Nggih. Jadi mandiri di sini Pak. Oh gitu. Nggih. Bagus sekali. Ini materi yang sampaikan Bu Setio tadi, bagaimana Pak relevansinya dengan di lapangan? Ya, sangat bagus Pak. Sangat bagus ya, betul. Apalagi yang bawakan dokter ya, hebat. Cuman kadang-kadang Pokoknya- kecepatan Pak. Dokter, nggih. Kecepatan kah? Terima Pokoknya kasih. Bu. pemateri Kita mau yang kita berbagi. undang ini memang sudah berkompeten Pak, jadi sudah kita aman. Nggih, spesial sekali hari ini. Nggih. Ya. Jadi di Kota Batu sudah berjalan dengan baik Pak ya, kelihatannya ya. Nggih. Nggih. Kita Kalau berjalan. kombel bagaimana? Kombel sekolah, kombel KKG. Kombel sekolah di KKG ini yang jalan. Kalau di tempat saya yang semester kemarin tuh kita saling berbagi hanya beberapa kali aja. Nggih. Mungkin ada ini satu hal yang dianggap sulit di kurikulum ini dibandingkan sebelumnya itu apa Pak Botor mungkin? Kalau untuk kombel itu rencana kita Pak, kita adakan 2 minggu sekali dan apa itu 2 orang guru bergantian begitu sehingga nanti ada sertifikat untuk narasumber, kemudian peserta. Jadi mungkin kalau bisa jalan nggih, saling berbagi praktek baik untuk satu sekolah. Bagus itu Pak. Enak. Ya. Nggih. Bagus. Ya. Tapi kalau untuk mendapatkan ilmu yang lebih Bapak ikut kombel PKGI ini diklatnya. Iya, Karena betul. narasumbernya yang kita ambilkan itu Ini narasumber. sangat bermanfaat Pak Bapak. Ya. Jadi kita saling melengkapi nggih Bu Setio nggih antara Betul. Nggih. kombel di sekolah. Heeh. Sering-sering Nggih, Pak Bapak Bambang. Ibu. Sering-sering. Bapak Ibu mungkin perlu saya ingin tahu. Kira-kira Bapak
Bapak ini, Bapak ini, kira-kira saat ini di usia berapa ya? Saya, Bu. Oke. Tahun depan saya sudah purna, Bu. Berarti sudah berapa Pak? 59. 59. 59. Ya. Ini saya lihat kayaknya bapak-bapak ini Ya. mungkin ya 50-an mungkin ya. 50. Ya. Lebihnya, Bu, lebihnya. Kalau Bu Setio ini 40-an, Bu. Enggak, Pak. Saya juga 50. Ini sudah ya juga sudah 56. Enggak begini nggih, Bu Bapak nggih. Mungkin bagi kita gitu ya. Bagi kita ini memang di masa 50-an ini kan memang sudah mau pensiun nggih. Tapi paling dan ketika kita mungkin saat ini gitu ya, atau mungkin kemarin kita lihat kurikulum 13 ayat 13 kurikulum merdeka gitu ya. Rasanya kan memang kayaknya kayak setengah shock mungkin gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kok iso anu kok kon karpe dhewe gitu ya. Kok kon boleh milih dhewe anu CPD kon milih dhewe gitu ya. Nah, ini mungkin sementara kita pahami di awal kayaknya kita gak mampu deh gitu. Kadang-kadang mungkin begitu. Saya sangat memaklumi Bapak Ibu nggih. Jika kita memang usia kita, saya ya itu saya sendiri gitu ya, bukan hanya panjenengan. Saya kan juga sudah di atas 50 gitu ya. Artinya ini adalah sesuatu yang baru memang gitu ya. Tapi bagaimanapun kembali lagi kalau kita kembali ke apa namanya berpikir bahwa kita itu kan guru itu katanya kan anu ya Pak ya. Guru itu kan ujung perkembangan atau peradaban gitu ya, karena kita yang dekat dengan anak-anak. Nah, kemudian sementara juga yang kita lihat juga anak-anak yang sekarang gitu. Mungkin kita memikirnya begitu, sehingga oke gitu ya, kita mulailah kita meskipun kita tidak bisa melakukan bahasanya gitu. Kalau saya aja Pak mungkin ya saya sendiri. Saya memang juga tidak bisa Pak disuruh kayak anak-anak yang sekarang gitu ya. Harus menggunakan kalau misalnya nggak bikin PPT, bikin belajar menggunakan Canva dan sebagainya gitu ya. Mungkin ya agak kesusahan ya. Cuman kita kan kita punya anak-anak. Kata saya kadang ya mesti, nak tolong buatkan kayak gini gitu. Nak buatkan gini. Nah minimal apa yang kita lakukan di akhir-akhir masa kita apa namanya menjadi guru itu mungkin paling tidak meskipun tidak hanya berapa persen kita sudah mencoba berupaya untuk apa namanya memahami gitu nggih Pak nggih, memahami anak-anak saat ini itu seperti apa. Nah, itu. Oleh karena itu menurut saya seperti ini ya wadah-wadah diklat seperti ini ya anggap aja ini untuk senang-senang Pak. Pun dianggap yang susah-susah gitu ya. Anggap kita ketemu sama teman-teman, guyon gitu ya. Podo-podo kalau ke saya aku gak iso ya. Mungkin begitu tapi paling tidak kita kan nanti ketika kita mungkin mau kita purna dan sebagainya kita akan bisa sampaikan kepada anak-anak yang mungkin lebih muda. Nah, paling tidak kan kita bisa menyampaikan ya. Nah, anak yang akan kamu hadapi itu nanti adalah anak yang seperti ini loh gitu. Kamu yang anak generasi sekarang paling tidak juga bisa mewadahi bagaimana sebenarnya anak-anak yang sekarang dihadapi itu ya minimal begitu Bapak. Mungkin Pak Botol, Pak Sanuri, kemudian Bapak Ibu yang lain juga, yang mungkin yang sudah seusia kita, saya juga gitu ya. Kan kalau kita melakukan sendiri, mikir sendiri nggak bisa pasti gitu ya. Tapi paling enggak kan kita sudah memiliki wawasan bahwa memang anak sekarang adalah sangat berbeda dengan masa usia kita dulu. Itu mungkin nggih Bapak? Jadi itu Pak Bambang, Mungkin bentar Pak Bambang. ya monggo Pak Sanuri menambahkan. Itulah yang menjadi kendala, yang menjadi masalah pada kami yang di daerah. Hampir rata-rata satu kawan itu umurnya di atas 50. Saya aja udah 57. Jadi 3 tahun kemudian motivasi saya sekarang ini adalah untuk bagaimana mempersiapkan ketika saya paripurna itu ada kerjaan, ada kegiatan. Nah, ternyata ketika di kurikulum merdeka kita harus memaksakan diri untuk berinteraksi dengan informatika.
tentu kita kan kelabakan, Pak Bambang. Bingung. Saya sendiri, Pak, anak saya dua-duanya di Jawa semuanya. Yang satu kuliah S2 di Jogja, UNJ, yang satu sudah ngajar di Jakarta. Saya orang berdua, mau minta tanya kepada siapa? Saya tanya kepada anak-anak yang nggak ada, Ibu. Kalau Ibu masih ada. Jadi saya bingung, kelabakan juga ketika harus menguasai Canva, harus begini dan lain sebagainya. Sementara pikiran saya fokus untuk mempersiapkan untuk buka lapangan kerja, Bu. Ketika saya paripurna nggak kelabakan, nggak bingung, ada suatu kerjaan, ada batu loncat. Nah, sekarang inilah yang ketika ada kumer yang kayak begini, harus begini, harus menguasai semuanya. Sehingga mau nggak mau ya saya harus ikut di kerja Pak Bambang ini, biar lebih pandai. Nggak bisa ya, Bu, kamu ini. Jadi kami mau nggak mau ya harus ikut perkembangan zaman yang ada di sekarang ini. Iya, Canva saya harus belajar Canva dan lain sebagainya. Apalagi buku MM-nya harus menggunakan apa namanya, Bu, link dan lain sebagainya, harus pakai Google Drive. Awalnya kami sudah gini, pertama kali muncul kurikulum Merdeka wis tuwek kok, wis ngoyo-ngoyo nggak aneh, terlaki pensiun aja kok. Begitu, Bu. Tapi karena hubungannya dengan duit, gaji, kata kawan-kawan gak melo, gak oleh gaji ke Pak Sanuri. Itu jangan dulu. Akhirnya mau gak mau, ya harus saya ikuti. Ternyata gak sulit juga kok, Bu. Ternyata kalau kita bisa tiap hari buka. Tapi harusnya mau tiap hari buka. Biasanya kami harus aktivitas yang lain, sekarang hampir 50% ya gunakan untuk buka-buka gitu. Buka BMM. Jadi motivasinya udah beda ini, Bu. Kalau udah tua, kalau udah mau paripurna itu emang arahnya untuk bagaimana untuk mempersiapkan paripurna itu dengan sebaik-baiknya. Ngoten Pak Bambang? Ya, nggih. Pak Sanuri, bagus sekali ini. Jadi persiapan baik itu kurikulum baru maupun menjelang purna sekalian ya. Nggih. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Bu Suhartini barangkali atau Bapak Ibu yang lain? Pak Ridwan, Bu Wiwin, ini yang Bu Sulastri. Ini kan udah jelas Pak Sanuri. Jadi saya yang di dapur, Bapak yang di laptop. Oh gitu. Bagus ini. Sudah mulai di hadapan laptop. Jadi harus seimbang ya, Bu ya. Ibarat main catur, ada yang nyerang, ada yang bertahan. Gitu. Jadi ibu-ibu luar yang biasa bertahan ini. Ibu supaya Pak Sanuri ini. Beda SD, beda kelas, tapi harus bagaimana untuk menyikapinya. Ini kalau nggak bisa ya tolonglah Mas. Siap. Kan suami yang siaga, Bu ya. Siap antar jaga. Siap antar jaga. Baik, Bapak Ibu, monggo ada yang menyampaikan persoalannya atau mungkin menambahkan pengalaman-pengalamannya sehingga kita diskusi bermanfaat bagi kita semua nantinya. Boleh Bapak Ibu menyampaikan yang sudah yang sudah dilakukan mungkin atau prestasi atau mungkin pengalaman ngaten nggih supaya juga bisa kita saling memberikan dorongan juga kepada teman-teman. Pengalaman mungkin yang sudah dilakukan, monggo Bapak Ibu. Kelihatannya antara sudah jelas atau sudah capek ini, Bu. Beda tipis. Baik, Bapak Ibu, ini sudah pukul 15 ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi ini. Untuk itu, monggo Pak Oni, kita lakukan pemotretan foto bersama. Terima kasih Pak Bambang. Monggo teman-teman dibuka kameranya biar tampak semuanya dokumentasi. Baik, kita mulai satu persatu.
Ini ramene. ditambah rame. Sudah cukup Pak Oni? Ampun, Pak. Oh ya, oke. Baik, Bu Setio, terima kasih atas materi yang disampaikan untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu semoga bisa menerima dengan baik dan mengimplementasi di sekolahnya masing-masing sesuai dengan interpretasi dan kemampuannya masing-masing pula. Amin. Baik, Amin. kami selaku panitia dalam sesi yang pertama hari Senin ini barangkali ada yang salah-salah kata ataupun yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang, Nggih. Bapak Ibu yang luar Bu Setio. biasa. Semangat nggih. Matur nuwun Ibu.